Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua adalah pertanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita semua. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulu Ats-Tsalatsah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan diamalkan, karya Syekh Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, rukun iman yang kelima. Dan ini bagian dari silsilah penjelasan tentang iman bil yaumil akhir. Pada pembahasan yang lampau kita telah membahas tentang masalah al-imanu ma ba'dal maut fil hayatil barzakhiyah, kehidupan barzakh. Artinya tatkala seseorang berbicara tentang hari kiamat itu luas dan lebar. Kata para ulama ada 3 atau 4 poin penting dalam masalah al-iman bil yaumil akhir. Yang pertama tentang kehidupan barzakh, yakni jembatan dan pintu gerbang menuju akhirat, yakni bainal dunya wal akhirah, antara dunia dan yaumul akhir. Itu al-barzakh. Dan telah kita sebutkan panjang lebar pada kurang lebih 2 pertemuan yang lampau tentang nikmat kubur, tentang fitnah kubur, tentang azab kubur, kemudian dalil-dalilnya, kemudian sebab-sebab mendatangkan nikmat atau azab kubur. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita berlindung semua dari azab kubur. Allahumma amin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Poin yang kedua, yang ini yang kita bahas adalah tentang al-imanu bil ba'thi wa muqaddimatih. Beriman tentang hari kebangkitan, yakni hari kiamat. Setelah alam barzakh, ya, seorang di situ akan tinggal lama, lebih lama dari dia tinggal di dunia, ya. Kemudian tibalah saatnya yaumul ba'ts, hari dibangkitkan. Yani inilah yang dimaksud dengan hari kiamat. Hari yang dimana seluruh manusia dibangkitkan untuk menghadap ke Rabbul Alamin, menghadap Allah Rabbul Alamin.
Akan tetapi sebelum memasuki hari kebangkitan, kata para ulama, kita juga membahas tentang mukaddimahnya. Mukaddimah hari kebangkitan. Kalau bahasa kita sekarang adalah alamatnya, tanda-tanda akan terjadinya hari kebangkitan. Bahasa lain tanda-tanda hari kiamat. Ini yang kita bahas. Artinya bahwa semakin terlihat tanda tersebut, artinya semakin dekat hari kiamat, hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Taib ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat itu banyak dalilnya, bahkan mutawatir. Dalilnya sahih, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya asyrat. Asyrat plural singlenya adalah syarat. Artinya kata para ulama muqaddimah. Ada lagi yang mengatakan al-awwal, yakni awail, tanda-tanda awal kemunculannya. Sehingga jika ada tanda-tanda tersebut, maka hari kiamat sudah dekat. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ibn Salim Ar-Ruhaili yang mensyarah Ushul Tsalatsa, yang dimaksud dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda as-sa'ah, kiamat. Banyak ya nama-nama hari kiamat dalam Al-Qur'an. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul Qiyamah, ini yang umumnya. Yani kiamah artinya semuanya telah berakhir, atau qiyam, berdiri semua menghadap Allah. Kemudian as-sa'ah dinamakan juga as-sa'ah. Artinya hari kiamat juga, ya, hari kiamat juga banyak namanya. Al-Qari'ah, ya, Al-Qari'ah, At-Taghabun. Orang Arab kalau ya takjub terhadap sesuatu pasti namanya lebih dari satu. Ya, orang Arab kalau takjub terhadap sesuatu, ya, ini lisanul Arab karena Al-Qur'an berbicara dengan bahasa Arab. Ya, itu kalau takjub pasti namanya lebih dari satu. Contoh adalah singa. Dalam bahasa Arab singa itu namanya memiliki 99 nama. Ya, luar biasa luasnya bahasa Arab. Kenapa? Saking takjubnya bangsa Arab, ya sampai nama singa ada 99. Begitu juga dengan pedang, namanya juga lebih dari 99. Kenapa? Doyan perang. Ya, orang Arab doyan perang pada zaman jahiliyah. Akhirnya apa? Nama pedang pun saking takjubnya sama pedang namanya lebih dari satu. Nah, luar biasa. Begitu juga dengan hari kiamat. Allah mempergunakan ini. Kenapa? Karena saking dahsyatnya hari kiamat sehingga namanya pun banyak. Ya. Subhanallah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang dimaksud dengan asyratus sa'ah, hari kiamat, adalah alamatuha, tanda-tandanya. Wa amaratuha, ya, ciri-cirinya, allati taqa', yang mana terjadi qabla qiyamah, sebelum terjadi hari kiamat. Itu yang kita bahas. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Muhammad ayat 18 yang menyatakan hari kiamat itu memiliki tanda. Surat Muhammad ayat 18. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Fahal yanzurun, apakah mereka tidak melihat, illa, kecuali as-sa'ah, hari kiamat, an ta'tiyahum baghtatan, yang akan mendatangi mereka, yang terjadi secara tiba-tiba. Orang kafir, ya, karena nggak tahu tentang ciri-cirinya, datangnya tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, kata Allah. Dan sungguh telah datang asyratuha, tanda-tanda hari kiamat tersebut. Dan sungguh telah datang hari kiamat tersebut. Nanti insya Allah kita paparkan secara klasifikasi, yang mungkin sebagian dari kita akan terbelalak. Ada hari kiamat yang sudah terjadi, tanda-tandanya. Ada yang telah terjadi dan sedang terjadi dan sampai sekarang. Dan ada tunggu sisa-sisanya.
Ya, nasallallahu salama wal afiyah. Makanya di sini disebutkan, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, di dalam ayat tadi Allah menetapkan bahwasanya hari kiamat memiliki apa? Tanda-tanda, dan ini harus kita ketahui. Karena apa? Kita akhir umat, kata Nabi SAW. Wa antum akhirul umam wa ana akhirul anbiya, kata Nabi SAW. Oh, kalian ini adalah umat yang paling terakhir, dan aku adalah penutup para nabi, nabi yang paling terakhir. Artinya apa? Hari kiamat ini kita sudah dekat berarti. Kenapa? Umat yang paling terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kata para ulama, ketika berbicara tanda hari kiamat, maka para ulama menggolongkannya, mengklasifikasinya menjadi 3 bagian. Kita mungkin sering dengarnya berapa? 2, tapi ini 3 bagian. Ya, atau 3 golongan, 3 jenis hari kiamat. Golongan yang pertama adalah al-amarat al-ba'idah anis sa'ah. Tanda-tanda yang sangat jauh dari terjadinya hari kiamat. Ya, tanda kecil, bisa antum dalam tanda kurung, tanda kecil. Tanda hari kiamat kecil. Kata Syekh Sulaiman, al-amarat al-ba'idah anis sa'ah. Tanda-tanda al-ba'idah yang jauh dari hari kiamat, terjadinya hari kiamat. Maksudnya apa? Hiya qaribatun la syak. Tanda ini memang benar, memang dekat, tanpa diragukan lagi. Lakinnaha, akan tetapi, ba'idah, dia jauh. Bi'tibar, kalau kita lihat ya dengan jarak hari kiamatnya. Artinya apa? Ini terjadi di awal-awal. Terjadi di awal-awal dan sudah tidak terjadi lagi. Artinya tidak terulang lagi. Bisa dipahami? Jadi jenis yang pertama ini ya, tanda-tanda hari kiamat yang pernah terjadi dan tidak terulang. Ya, karena sudah pernah terjadi dan tidak pernah terulang, dan itu sebelum kita lahir di dunia, maka kata para ulama, ba'idah, dia ini jaraknya dengan hari kiamat jauh. Padahal ini bagian dari tanda hari kiamat. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Wabil mithal yattadhihul maqal, dengan permisalan kita lebih jelas. Contohnya, bagian dari amarat al-ba'idah, tanda hari kiamat yang ba'idah, yang jauh dari terjadinya hari kiamat, adalah bi'tsatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari tanda hari kiamat. Itu bagian dari apa? Tanda dari hari kiamat. Sekarang pertanyaannya, Nabi sudah diutus apa belum? Sudah. Kapan? 14 abad yang lalu. Iya apa tidak? Sudah terjadi apa belum? Sudah. Terulang lagi apa tidak? Tidak. Nah, itu yang dimaksud. Ba'idah, ya, dia jauh dengan jaraknya hari kiamat binisbah, karena dilihat dia terjadinya di awal-awal muqaddimah. Terjadinya di awal-awal muqaddimah dan sudah terjadi dan tak terulang. Itu yang dimaksud. Kemudian juga mautur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya Rasul itu bagian dari hari kiamat jenis ini. Ya. Meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bagian dari hari kiamat, tanda hari kiamat jenis yang pertama. Apa dalilnya bahwasannya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari tanda hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Bu'ithu ana was-sa'atu kahatain." Bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus, ya, dan hari kiamat jaraknya dengan aku seperti ini. Lihat, jaraknya seperti ini. Dalam riwayat lain seperti ini, di riwayat lain direnggangkan. Ya, direnggangkan. Artinya apa? Ini jaraknya. Ini Nabi, ini hari kiamat. Jaraknya Nabi dengan hari kiamat itu seperti ini. Ada lagi yang mengatakan seperti ini. Jaraknya seperti ini. Ya, wa qarana bainas sabbabati wal wusta.
dengan menggabungkan atau menjejerkan jari ini, jari apa nih? Telunjuk dengan jari tengah. Bisa dipahami? Ini kata para ulama bahwasannya diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari hari kiamat, dan itu tidak terulang lagi, sudah terlewatkan dan kita tidak menyaksikannya. Taib, bagian dari jenis yang pertama ini adalah di antara tanda hari kiamat insyiqaqul qamar, bulan terbelah. Dan itu telah terjadi kapan? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari tanda hari kiamat dan tidak terulang lagi. Ya, tidak terulang lagi. Apa dalilnya? Surat Al-Qamar ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqa al-qamar. Dan hari kiamat telah dekat. Sungguh hari kiamat telah dekat. Wansyaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Itu dalilnya. Ya, menunjukkan bahwasanya terbelahnya bulan, yang mana ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagian dari hari kiamat. Ya, makanya di sini disebutkan kata Ibnu Katsir rahimahullah, dan ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza amrun muttafaq, dan perkara ini semuanya sepakat dari kalangan ulama bahwasannya terbelahnya bulan telah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu kana ihdal mu'jizat al-bahirah, dan ini bagian dari mukjizat yang paling besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khani fiddin azani Allah wa iyyakum, dalilnya juga disebutkan ya ketika terjadi kata Ibnu Mas'ud, insyaqqal qamar, telah terbelah bulan, wa nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami tatkala itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasara firqatain, maka orang menjadi dua golongan, ya. Faqala lana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ishhadu, saksikanlah. Artinya para sahabat pada waktu itu adalah sebagai saksi, ya, menyaksikan bahwasannya bulan telah terbelah, dan itu terjadi pada hari telah terjadi sebagai tanda hari kiamat. Taib, khwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda hari kiamat bagian yang pertama ini yang ba'idah, yang telah terjadi dan tak terulang, adalah khuruju narin min ardil Hijaz tudhi'u laha a'naqal ibil bi Busra. Keluarnya api di tanah Hijaz. Tanah Hijaz ini sekarang 4 kota, ya. Makkah, Madinah, Jeddah, wa Taif. Ini zamannya Nabi, namanya Al-Hijaz. Yaitu ada namanya Syam. Syam sekarang 4 negara, Yordania, Libanon, Palestina, Suriah. Dulu namanya apa? Syam. Ya. Terus juga bagian bawah Yaman yang sekarang menjadi sebuah negara. Jihah Yaman, bagian dari Yaman, yakni selatan Ka'bah atau selatan Mekah. Wallahu a'lam bissawab. Kata Syekh Sulaiman, disebutkan di antara jenis ini yang telah terjadi tanda hari kiamat dan tidak terulang lagi adalah khurujun nar, keluarnya api dari tanah Hijaz, yakni daerah Hijaz, tudhi'u laha a'naqal ibil. Keluarnya api tersebut sampai menerangi onta-onta, leher onta di Busra. Di daerah Busra, ini nama daerah, ya, di daerah Hijaz. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la taqumu as-sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai keluarnya api dari tanah Hijaz. Tudhi'u a'naqal ibil bi Busra, yang mana api tersebut bisa menerangi onta-onta di malam harinya, yakni di Busra. Artinya ayat ini, dalil ini menunjukkan api tersebut ketika malam bisa menerangi onta.
terlihat karena unta itu di padang pasir. Ya, terkadang tidak terlihat. Ya, terkadang tidak terlihat kalau malam hari. Ya. Nah, kata para ulama mengatakan wa qad kharajat hadhihi nar kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jenis ini, api ini telah keluar, telah terjadi ya sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini jenis yang pertama, bahwasannya jenis ini, alamat ini, tanda hari kiamat ini adalah ba'idah, jauh. Artinya apa? Jauh dibandingkan dengan tanda-tanda yang berada di gerbang hari kiamat. Dan itu telah terjadi, telah nampak dan tidak terulang kembali. Artinya jenis yang tadi kita sebutkan itu tidak akan terjadi yang kedua kali. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jenis yang kedua. Nah, mungkin ini jenis yang kedua banyak kita saksikan mungkin sekarang. Ya, banyak yang kita saksikan dan kita rasakan sebagian. Ya, bahkan ketika ngisi pengajian pernah di sini terjadi juga. Ya. Apa itu? Ikhwani fiddin wal akhwat azani Allah wa iyyakum. Al-qismu tsani, jenis yang kedua adalah al-amarat al-mutawassithah. Tanda-tanda hari kiamat al-mutawassithah, pertengahan. Maksudnya apa? Pertengahan di sini tidak seperti awal ba'idah jauh dan juga tidak terlalu dekat dengan hari kiamat jika dibandingkan yang nomor 3. Artinya dia berada di pertengahan. Ay bainal akhirah allati taqa baina yaday as-sa'ah wal ba'idah allati madat wa anqadat. Artinya dia berada di pertengahan. Wa hiya allati zaharat, dan jenis ini mutawassithah ini, pertengahan ini sebagian sudah nampak. Artinya telah nampak. Wa bada'at bidzuhur, bahkan terus terjadi. Wa waqa'a ba'daha wa lam tanqadhi, sebagian telah terjadi dan belum selesai. Bal hiya tatazayad, bahkan semakin hari semakin bertambah jenis ini. Terus terjadi dan terus. Ya, nas'alullah salamu wal afiyah. Dan kita hidup di zaman yang jenis yang kedua ini. Ya, jenis yang kedua ini banyak terjadi hari kiamat yang kita saksikan sebagai fenomena kehidupan. Padahal kalau kita pelajari itu adalah bagian dari hari kiamat. Di sini disebutkan, kata Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala, yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan ya melahirkan tuannya. Dan itu telah terjadi ketika zamannya futuhat. Kaum muslimin menaklukkan kota-kota kafir, penduduk kafir, kemudian mengislamkan, maka banyak di antara mereka perempuan-perempuan yang menjadi budak wanita bagi kaum muslimin, sehingga dinikahi dan kemudian memiliki anak, dan anaknya tersebut merdeka sedangkan ibunya masih budak. Nah, ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi dan akan terjadi lagi tatkala sistem perbudakan kembali dibuka di akhir zaman. Karena banyaknya peperangan di akhir zaman. Sekarang sistem perbudakan sudah tidak ada. Tapi suatu saat akan terjadi lagi, dan itu tanda dari hari kiamat. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara tanda hari kiamat, nah ini kita saksikan sekarang. Tatawul al-hufati al-urati ri'ati syati fil bunyan. Orang-orang papah miskin, penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Orang-orang sekarang mengatakan apa? Gedung pencakar langit, ya, tower. Ini bagian dari hari kiamat. Ya, bagian dari tanda hari kiamat, dan itu telah terjadi dan terus terjadi. Wabil khusus di kota-kota besar. Kata para ulama, kenapa disebutkan penggembala kambing yang telanjang dan tidak memakai sendal? Artinya, kata para ulama, ini adalah orang yang miskin papah. Kemudian tajir berlomba-lomba meninggikan
bangunan. Ya, artinya Arab Badui yang tidak punya apa-apa kemudian ya menjadi miliarder, dikasih dunia sama Allah Azza wa Jalla. Ya, kita saksikan sekarang Dubai ya, dulu adalah negeri padang pasir berapa puluh tahun yang lalu ke belakang. Ya. Dan orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang Arab Badui yang miskin dan tidak apa-apa. Tapi sekarang lihat. Ya. Orang bilang Eropanya Arab. Ya. Gedung tertinggi di dunia di mana? Di sana. Lihat, terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan, berarti Ustaz, kalau kita meninggikan bangunan berdosa apa tidak? Tidak. Tidak semua yang termasuk dari tanda-tanda hari kiamat kita melakukannya kita berdosa. Karena bisa jadi itu hanya sekedar pengkhabaran bahwasanya di antara tanda hari kiamat meninggikan bangunan. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan kalau ingin bangun bangunan itu nggak lebih dari 5 meter biar nggak masuk hadis ini. Ya, biar nggak masuk hadis ini. Takutnya setidaknya masih jauh lah hari kiamatnya kata mereka. Seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi nggak masalah. Berarti kiamat sudah dekat. Ya seperti itu. Ya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian jenis yang ketiga, contoh ketiga dari jenis yang kedua, dan ini belum terjadi, tapi bagian dari hari kiamat, adalah inhisarul furat an jabal min dhahab yaqtatilun nas alaihi. Akan surutnya sungai Furat yang ada di Irak. Surut kemudian apa? Akan memunculkan gunung emas yang mana manusia akan saling yaqtatil. Apa yaqtatil? Saling bunuh-membunuh untuk memperebutkan emas. Ya, untuk memperebutkan emas dan semua orang mati, nggak ada yang dapat emas. Kenapa? Semua berpikiran saya yang akan selamat, saya akan mengambil emasnya. Kata Nabi, dari 100 orang yang terbunuh 99, satu yang selamat. Semua mereka mengatakan saya yang akan berhasil menggondol emas tersebut. Ya, dari 199 yang mati, satu. Semua mengatakan saya yang bagian dari satu itu. Lihat keserakahannya manusia terhadap dunia. Apa dalilnya? Kita simak dalilnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taqumus saatu. Tidaklah terjadi hari kiamat, hatta yahsiral furatu an jabali min dhahab. Sampai keringnya sungai Furat sehingga muncullah gunung emas dari sungai tersebut. Yaqtatilun nasu alaihi, manusia saling membunuh untuk mendapatkan emas tersebut. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Maka dari 100 orang yang terbunuh 99. Wa yaqulu kullu rajulin minhum, setiap dari mereka dari 100 ini mengatakan la'alli akunu ana alladhi anju. Sepertinya saya yang akan berhasil untuk mendapatkan emas tersebut. Yang lain terbunuh. Ya. Jadi itu menggambarkan hadis ini tentang keserakahan manusia terhadap apa? Terhadap dunia. Ya, dunia nggak dibawa mati. Ngapain kita ya terlalu antusias siang untuk malam, malam untuk siang. Ya, hidupnya untuk dunia. Padahal tak rezekinya ya itu aja. Iya nggak? Rezekinya itu aja, nggak berkurang. Ya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat lain, Nabi memperingatkan kalau ini terjadi, jangan diambil emasnya. Kata Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yushikul furatu an yahsira an jabali min dhahab. Hampir-hampir sungai Furat itu akan surut an jabali min dhahab, sehingga muncullah gunung emas. Faman hadarahu, barang siapa yang menyaksikannya, kata Nabi, fala ya'khudh minhu syai'a, maka jangan ngambil emas sedikit pun. Subhanallah. Ini perintah dari Nabi SAW.
Barang siapa yang konsekuen berpegang teguh dengan sunnah Nabi, selamat dia. Dia bagaikan kapal Nabi Nuh. Siapa yang menaiki kapal Nabi Nuh selamat dan tidak tenggelam. Itulah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Lihat, sampai masalah ini pun dikasih tinjauannya dari Nabi SAW. Faman hadarahu, barang siapa yang menyaksikan tanda hari kiamat ini, fala ya'khudh minhu syai'ah, maka jangan mengambilnya sedikit pun. Kenapa? Mati, dia akan mati. Yang akan binasa. Ya, karena keserakahan manusia. Kata Syekh, wa hadza lam yaqa', dan ini belum terjadi. Dan ini belum terjadi. Taib ikhwani fiddin wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum, sebagian orang menafsirkan, menjelaskan hadis ini bahwasanya ini yang dimaksud Jabal Zahab, gunung emas, adalah minyak bumi. Adalah minyak bumi yang mana semua orang saling memerangi satu sama lain untuk menguasai minyak bumi. Ya, apalagi sekarang Irak dijajah waktu dulu sama Amerika untuk menguasai minyak bumi. Apakah tafsiran itu benar? Batil. Batil itu tidak benar. Kenapa? Yang pertama, Nabi menyebutkannya emas. Dan para sahabat ketika mendengar kalimat emas tidak dipahami kecuali emas yang kita pahami sekarang. Iya apa tidak? Zaman sahabat tidak ada yang namanya apa? Minyak bumi. Itu yang pertama. Karena apa? Nabi berbicara sesuai yang difahami. Kemudian yang kedua, untuk mengambil minyak bumi nggak harus sungainya surut. Iya apa tidak? Apakah surut dulu? Enggak. Dibor langsung. Ya, dibor dan disuling dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan ada gunung emas, sedangkan minyak bumi tidak memunculkan sampai jadi gunung. Jadi penafsiran tersebut adalah batil, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Bagian dari ini, jenis yang kedua, yang mutawassithah, yang pertengahan, atau biasa kita sebutnya adalah alamat hari kiamat yang kecil, adalah kita sebutkan dalilnya. Yang pertama, dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu. Dan ini terjadi dan terus terjadi. Dan ini musibah. Ya, dengan diwafatkannya ulama. Kemudian banyaknya gempa bumi. Kita rasakan, iya apa tidak? Ya. Banyak gempa bumi. Kemudian yang ketiga adalah waktu berlalu dengan cepat. Iya apa tidak? Sekarang malam Sabtu, nanti malam Sabtu lagi, kajian lagi, iya apa tidak? Ya, lihat cepat, seminggu itu cepat sekali. Kemudian yang keempat, al-fitnah, banyak terjadi fitnah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima adalah banyaknya pembantaian dan pembunuhan. Nah, untuk melihat kalau surat kabar, ya, berita seperti itu sudah nggak aneh. Kenapa? Saking banyaknya pembantaian, pembunuhan. Nasallallahu salam ala afiyah. Kita sebutkan dalilnya. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihil Jami. Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilm wa takthuruz zalazilu wa yataqarabuz zamanu wa tadhharul fitan wa yakthurul harj wa huwal qatl." Tidaklah akan terjadi hari kiamat sampai ilmu dicabut. Sampai ilmu dicabut. Dan dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya ahlu ilm. Orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama. Makanya meninggalnya ulama itu musibah yang tidak bisa ditambal lagi. Sebuah lubang besar yang tidak bisa ditambal. Kenapa? Dengan diwafatkannya ulama, maka disitulah ilmu dicabut perlahan, dikit demi sedikit. Ya, dikit demi sedikit, dan itu sangat banyak terjadi. Kemudian wa takthuruz zalazilu, terjadinya banyaknya gempa bumi. Lihat konteks Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan takthur itu artinya banyak. Zalazil pakai plural, jamak. Gempa bumi. Kalau kita artikan letter luck, banyaknya terjadi gempa bumi. Artinya apa? Ini adalah menunjukkan maksudnya gempa bumi akan sering terjadi. Dan itu tanda hari kiamat.
Dan kita rasakan. Ya. Dan masuk dalam hal ini juga banyaknya gunung meletus. Karena gunung meletus akan terjadi gempa bumi, iya apa tidak? Ya, gempa tektonik kata orang BMKG dan lain sebagainya. Ya, banyak gempa bumi. Tanyakan sama ahli Lombok, penduduk Lombok. Itu ketika terjadi gempa bumi 2018 ya kalau tidak salah, itu sampai 1000 lebih gempa bumi terjadi dalam 2 bulan atau 3 bulan. 1000 lebih. Sampai-sampai mereka banyak yang lari mengungsikan diri ke Jakarta atau ke Bandung. Kenapa? Takut masuk ke rumah. Lihat, 1000 kali. Kata para ulama menyebutkan, wa takthuruz zalazil, banyaknya gempa bumi itu bukan di daerah yang rawan saja. Artinya di daerah yang aman dari gempa bumi pun akan terjadi gempa bumi. Akan terjadi gempa bumi. Artinya bukan di daerah yang rawan saja. Dulu yang disebutkan daerah rawan adalah negara Jepang. Sekarang bukan Jepang saja, Indonesia sudah bagian dari daerah rawan bencana gempa bumi. Ya. Katanya Kalimantan daerah yang aman gempa akan terjadi. Kenapa? Nabi mengatakan takthuruz zalazil, banyaknya gempa bumi. Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Makanya di antara doa zikir pagi dan petang itu di antaranya meminta perlindungan kepada Allah dari segala penjuru. Ya Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ugtala min tahti. Ini doanya luar biasa ya ikhwah. Ya Allah, aku meminta perlindungan, penjagaan darimu. Penjagaan darimu dari depanku, dari kananku, dari kiriku, dari belakangku, dari atasku, dan aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak terperosok ke dalam. Kata para ulama, tidak terperosok ke dalam adanya tanah longsor dan gempa bumi kemudian terjungkal ke dalam. Naudzubillah min dzalik. Dan di antara tanda hari kiamat banyaknya tanah longsor. Ya, banyaknya tanah longsor, akhirnya akan terjadi penimbunan. Manusia banyak yang ditimbun, ditenggelamkan. Ya, mungkin bisa jadi banyak manusia ditenggelamkan seperti fenomena tsunami. Wallah alam, itu juga bagian dari, bisa jadi bagian dari tanda hari kiamat. Ya, segala bentuk musibah itu ada korelasinya dengan hal ini. Taib ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi SAW, wa yataqarab az-zamanu. Waktu berlalu dengan cepat. Ya, waktu berlalu dengan cepat. Dahulu ya ikhwah, orang yang merasakan waktu berlalu dengan cepat itu siapa? Orang yang kontrak, orang yang ngekos, iya apa tidak? Ya baru kemarin bayar, nggak beberapa lama lagi bayar lagi. Loh kok setahun cepet amat? Iya apa tidak? Iya. Nah sekarang yang nggak kontrak pun merasa waktu itu berlalu dengan cepat. Iya apa tidak? Sekarang fenomena tahun baru lagi. Loh kok kemarin baru 2020, sekarang udah di akhir tahun. Jumat ketemu Jumat lagi. Iya enggak? Malam Sabtu ketemu malam Sabtu lagi. Dan itu bagian dari hari kiamat. Tanda hari kiamat. Banyak ulama yang menafsirkan masalah ini. Ada yang mengatakan wa yataqarab zaman. Waktu berlalu dengan cepat, dicabutnya barokah dari waktu seseorang sehingga nggak ngapa-ngapain ketemu maghrib lagi, nggak ngapa-ngapain ketemu umurnya udah 40 saja, ketemu sudah umur 60 saja, dicabut keberkahannya sehingga waktu berlalu dengan cepat, dia nggak menikmati waktunya di dunia. Ketemu langsung dicabut ajalnya saja. Itu diantara tafsiran ulama. Tafsiran berikutnya, wa yataqarab zaman, yakni berlalunya waktu dengan cepat, artinya haqiqah, alal haqiqah, artinya aslinya memang waktu berjalan dengan cepat. Ya, itu juga makna yang benar. Ada lagi ulama yang mengatakan, dan ini Syekh Abdul Muhsin bin Hamad al-Badr al-Abbad mengomentari penjelasan ini, bahwasanya di antara fenomena yataqarab zaman, waktu berlalu dengan cepat, adanya pesawat terbang dan media sosial. Adanya pesawat terbang dan media sosial. Apa korelasinya? Korelasinya ada.
Dahulu orang safar ya, itu bisa berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan, iya atau tidak? Kayak misalnya orang haji, sebelum adanya pesawat terbang, bisa berbulan-bulan, bisa jadi, atau 2 bulan atau 3 bulan. Ya, orang ingin keluar kota melakukan safar 2 atau 3 hari, tapi dengan adanya pesawat terbang, itu hanya hitungan jam saja dipangkas habis. Jarak itu sudah tidak dihargai lagi dengan adanya apa? Pesawat terbang. Karena saking cepatnya orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga waktu itu sangatlah gampang. Sekarang ada di Bogor, besoknya sudah ada di Madinah. Ya, kenapa? Adanya pesawat terbang. Waktu berlalu dengan cepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya media sosial. Adanya media sosial. Kita sekarang live streaming ya di Masjid Al-Hikmah Cikaret. Tapi orang yang di ujung dunia pun bisa menyaksikan, bisa mendengarkan ya sekarang juga di waktunya dia. Lihat. Ada kabarnya sekarang terjadi, langsung nyampe. Dan itu apa? Yataqarab zaman, sehingga waktu jarak itu sudah nggak ada harganya lagi. Yataqarab az-zaman. Masuk di dalamnya juga kereta cepat, ya, kendaraan cepat, adanya jalan tol, itu membuat orang apa? Jarak sudah tidak ada harganya lagi. Dan itu bagian dari yataqarab zaman. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah masuk Isya. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang Isya. Nah. Taib ikhwani wa akhwati fid din jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib, itulah jenis tanda hari kiamat yang kedua, adalah mutawassithah, pertengahan, dan biasa terkenalnya oleh kalangan kita kaum muslimin disebutkan sebagai tanda hari kiamat kecil. Sebagian sudah terjadi dan sekarang, dan sebagian besar laginya sedang terjadi dan terus terjadi. Dan hampir dari jenis ini, hampir 80%-nya sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi, sehingga yang ada adalah kita tinggal menunggu jenis yang ketiganya saja, ya. Kalau jenis yang ketiga ini sudah terjadi, maka hari kiamat sudah berada di pintu gerbang. Hari kiamat sudah berada di pintu gerbang. Kalau satu terjadi, maka yang lainnya ikut berentet. Nasallallahu salamah wal afiyah. Khawani fid din azani Allah wa iyyakum. Jenis yang ketiga adalah al-alamatu al-kubra. Tanda hari kiamat besar, al-kubra, yang besar. Artinya yang besar di sini adalah allati ta'qubuha as-sa'atu idza zaharat. Yang mana ini apabila terjadi, maka dia akan berentetan terjadinya. Yang disebutkan oleh Nabi ada 10 tanda hari kiamat besar dalam satu hadis. Kalau satu terjadi, maka yang lainnya mengikuti, kayak satu paket gitu. Kemudian terjadilah hari kiamat. Nasallallahu salamah wal afiyah. Dan itu terjadi ya secara berentetan. Lam yadhhar minha syai' wa idza dhahara awwaluha fantadhara akhiraha. Fantadhir akhiraha. Apabila ada satu tanda muncul dari 10 ini, maka yang lainnya pun akan muncul juga, terus bermunculan, ya. Apa dalilnya? Kita simak. Di sini disebutkan ada 10 tanda hari kiamat besar, al-kubra. Dan ini semuanya belum terjadi. Tapi kita yakini dan kita imani ini harus ini terjadi. Tidak boleh didustakan, karena ini bagian dari iman bil yaumil akhir. An Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, meriwayatkan, ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina. Nabi datang menemui kami. Wa nahnu natadzakar, dan kami sedang berdiskusi, berdialog atau saling memurajaah, saling mengingat. Faqal, maka Nabi mengatakan, ma tadzakarun, apa yang sedang kalian bicarakan? Apa topiknya ini kalau bahasanya kita sekarang? Sedang bahas masalah apa? Qalu nadhkurus sa'ah, kita sedang mengingat-ingat hari kiamat. Sedang mengingat hari kiamat atau sedang membahas hari kiamat. Kemudian Nabi menimpalinya,
Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sesungguhnya hari kiamat itu tidaklah akan terjadi sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda besar. 10 tanda besar. Kemudian Nabi menyebutkan sesuatu. Fadzakara ad-dukhan. Nabi menyebutkan dukhan, keluarnya asap. Sebagian orang mengartikan asap di sini kebakaran hutan. Lah, bukan itu. Ya, bukan kebakaran hutan, ya. Artinya dukhan akan keluar, ya. Wallahu a'lam seperti apa? Ini ilmu gaib. Kemudian Dajjal, akan munculnya Dajjal. Nanti insyaallah ada pembahasan khusus masalah Dajjal. Siapa saja pengikutnya, bagaimana ciri-ciri Dajjal, apa saja syubhat-syubhat yang dibawa oleh Dajjal, bagaimana kita bisa selamat dari Dajjal, ya, dan bagaimana tragis akhir dari kehidupan Dajjal dan pengikutnya. Nanti kita akan sebutkan pada pertemuan pada waktunya, insya Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW menyebut wadabah. Ad-dabah di sini adalah binatang melata atau binatang yang akan mengajak bicara manusia atau mengkabarkan kepada manusia bahwasanya dahulu manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memberikan flashback pada waktu yang lampau tentang keadaan manusia sebagaimana riwayat mengatakan. Kemudian yang keempat, wa tulu'us syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari barat. Nah, kalau matahari terbit dari barat, pintu taubat ditutup. Orang masuk Islam dari orang kafir diterima tidak? Tidak diterima keislamannya. Orang muslim yang ingin bertobat dari maksiatnya, dari perbuatan buruknya, belum berislam dengan baik kemudian bertobat, tidak diterima taubatnya. Kenapa? Tulu'us syamsi min maghribiha. Telah terbit matahari dari barat. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keberapa? Kelima, nuzulu Isa ibn Maryam. Turunnya Isa ibn Maryam. Nah, ini keyakinan seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Isa itu belum mati. Isa itu tidak disalib. Sebagaimana keyakinan batil akidah Nasara yang mengatakan Isa itu disalib. Tapi bodohnya lagi umat Islam yang mengatakan Isa belum mati tapi ngucapin Merry Christmas. Iya. Apa artinya Merry Christmas? Selamat bahwasanya Isa menjadi anak Tuhan, disalib. Selamat Isa sebagai putranya Allah. Naudzubillah. Kufur enggak ini? Kufur. Kita mengatakan di dalam soal kita lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini mengatakan Merry Christmas. Selamat Natal. Gara-gara dia punya jabatan nanti diturunkan atau gara-gara nggak enak. Ya Abu Lahab, Abu Talib itu masuk neraka gara-gara nggak enak. Sama siapa? Sama iblis bernama Abu Jahal. Iya. Nabi sudah wanti-wanti, ya Ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju biha indallah. Kalimat yang aku bela kamu nanti di hadapan Allah. Tapi apa? Pengen ngomong itu mulutnya, tapi ngelirik ke kirinya iblis yang menjelma manusia. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah ente akan murtad dari agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Akhirnya nggak jadi lagi. Terus seperti itu keadaannya sampai mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Huwa ala millati Abil Muttalib. Dia berada dalam millah Abdul Muttalib. Kenapa? Akhirnya dia menjadi apa? Ahlun nar, khalidina fiha abada. Kekal abadi selama-lamanya. Gara-gara nggak enak. Gara-gara padahal Abu Talib ini tahu agama yang dibawa oleh ponakannya adalah khairul adyan, sebaik-baik agama yang ada di muka bumi. Dan apa yang dibawa oleh ponakannya itulah benar, al-haq, yang lain batil. Tahu Abu Talib ini, tapi nggak diucapkan. Lihat, nggak mau ngucapin, ya, nggak basa-basi. Kenapa? Ucapan itu adalah
kiasan, tolak ukurnya. Nah, ini orang yang mengatakan Allah Ahad, Allah satu, dia mengucapkan dengan entengnya, nggak ngerasa punya dosa. Merry Christmas, Selamat Natal, nggak enak. Tetangga saya Nasoro, dia aja nggak enak, nggak mau ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa dia pusing? Akhirnya akidah digadaikan. Ya, akhirnya akidahnya rusak. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah, orang yang mengucapkan selamat hari raya kafir, itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak kufur, dia bisa murtad, atau setidaknya dia telah melakukan perbuatan dosa yang dosanya lebih besar di sisi Allah ketimbang dia mengucapkan selamat kepada orang yang berzina, selamat kepada orang yang membunuh, selamat kepada orang yang meminum khamr. Antum kalau melihat ada orang berzina, selamat ya atas Anda berzina. Besar nggak? Besar. Nah, orang yang mengucapkan Merry Christmas, selamat tahun baru, itu lebih besar ketimbang orang yang mengucapkan ini. Hati-hati, jangan hanya gara-gara jabatan semuanya digadaikan. Jangan hanya gara-gara dunia dan lain sebagainya akhirnya akidah yang mana ini ra'sul mal, ya, modal utama seorang hamba berjumpa dengan Allah lenyap atau rusak. Nauzubillah min dzalik. Ini akidah kita ya ikhwah. Nuzulu Isa ibn Maryam. Isa itu turun di muka dan belum mati. Dan matinya nanti di akhir zaman. Hidup 40 tahun dan dia muslim dengan mengikuti sunnah ajaran Nabi SAW, menikah, punya anak, nggak tahu kalau punya anak ya, anak lihat lagi riwayatnya. Artinya dia menikah dan meninggal dan sholat puasa, melakukan agama syariat Islam, menghancurkan salib, menghapus pajak, ya, membunuh babi. Lihat. Dan orang-orang Nasrani tatkala melihat Isa beriman. Nah, berimannya ketika Isa turun. Ya. Jadi ini ya ikhwah. Jadi jangan latah gara-gara nggak enak dan lain sebagainya. Dagangan promo dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Padahal sholat 5 waktu di masjid, hadir kajian tapi promo besar-besaran. Ini bahaya ya ikhwah. Memfasilitasi, berikan hadiah dan lain sebagainya. Ingat, ini tolak ukurnya besar, berat dia di hadapan Allah nanti. Nggak tanggung-tanggung, apalagi dia sudah tahu. Beda ya ikhwah, orang yang belum tahu dengan orang yang sudah tahu dalam tingkatan dosa dan pahala. Orang yang belum tahu dia berdosa, tapi orang yang sudah tahu kemudian melakukannya, dosanya 2 kali lipat. Kenapa? Dia meninggalkan ilmunya, yang kedua melakukan dosanya. Jadi berat ini di sisi Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah salama wal afiyah. Apalagi sekarang di tahun baru, tidak ada seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir merayakan hari raya orang-orang musyrik, penyembah matahari, paganisme kata mereka. Gak boleh ini ya ikhwah. Ini malah begadang, ya, sholat malam dalam rangka akhir tahun. Gak ada sholat malam dalam akhir tahun. Ibadah ritual khusus gak ada. Tahun baru nggak tahun baru semuanya sama, nggak ada bedanya. Tahajud bareng, subhanallah. Lihat bagaimana syaitan yulabbis, menipu orang, menghiasi orang, ya, dengan amalan yang baik. Ya ikhwah, syaitan itu kalau tidak bisa menjerumuskan orang dari jalan keburukan, dia akan menjerumuskan dari jalan kebaikan. Menganggapnya ini baik, mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu lebih sesat daripada yang ini. Lebih buruk, ya, lebih buruk, ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Kenapa? Karena dia telah berbuat bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Nah, itu yang mengatakan Nabi. Bukan saya, bukan kiai, bukan ulama, tapi Nabi SAW. Tapi walaupun begitu, kalau ada orang yang ngomong bid'ah, Wahabi. Berarti nabinya Wahabi dong. Kenapa? Yang mengatakan pertama kali bid'ah siapa? Nabi SAW. Ini dikit-dikit udah ngomong bid'ah langsung alergi, ya. Padahal Nabi sendiri yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Lihat, jadi nuzulu Isa bin Maryam. Ya, akidah seorang muslim adalah meyakini Isa adalah nabi, rasul, dan bukan satu dari 3 trinitas yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Laqad kafara alladziina qalu innallaha
huwal masih laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir. Lihat, yang mengatakan kafir itu Allah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa adalah satu dari 3 oknum, atau Allah satu dari 3 oknum. Trinitas batil ya. 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1, nggak tahu matematika itu berapa itu ya. Nasallallahu salamah al-afiyah. Ya, tapi bahlulnya lagi, bodohnya lagi orang yang mengatakan Allah itu satu dengan gampangnya apa? Merry Christmas. Ya, ini jahlu biddin, gara-gara disebabkan nggak mau belajar agama sehingga larangan Allah dilabrak. Bodoh amat, Allah mau ngelarang apa, yang penting urusan dunia saya lancar. Itu kan kaum muslimin sekarang. Ya, nggak mau untuk belajar sehingga tidak tahu apa yang harus, banyak terperosok dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ayat berikutnya atau tanda berikutnya yang keberapa? Ketujuh, Ya'juj wa Ma'juj. Nanti insya Allah kita akan bahas juga masalah ini, Ya'juj wa Ma'juj. Wa thalathatun khusuf. Kemudian 3 pembenaman. Wallahu a'lam, apakah yang dimaksud pembenaman di sini? Apakah fenomena tanah longsor yang itu sudah banyak terjadi, atau nanti pembenaman yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW bagian dari tanda hari kiamat besar, dan ini belum terjadi. Khasfun bil masyriq, pembenaman di daerah timur. Wa khasfun bil maghrib, pembenaman di barat, daerah barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, pembenaman di jazirah Arab. Wa akhiru dzalik, dan ayat yang paling terakhir adalah nar, api, takhruju minal Yaman, yang keluar dari daerah Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim. Disebutkan dalam riwayat lain keluar dari pedalaman Aden yang ada di Yaman Selatan. Tahsyurun nas ila mahsyarihim, yang menggiring manusia ke daerah mahsyar, ke padang mahsyar. Maka disitulah terjadi hari kiamat. Disitulah terjadi hari kiamat. Wa fi riwayatin kemudian na'am, itu diantara 10 tanda hari kiamat besar. Kalau satu muncul maka yang lainnya ikut bermunculan, berentetan. Tinggal nunggu waktu saja. Kalau ini semua muncul, ingat hari kiamat sudah berada di pintu gerbang. Dan hari kiamat tidaklah terjadi kecuali kepada manusia yang paling buruk yang ada di muka bumi. Yang paling buruk yang ada di muka bumi. Tidaklah terjadi hari kiamat kecuali tidak disebutkan lagi nama Allah. La yuqalu fil ardi Allah. Dan fenomena seperti ini hampir bermunculan ya ikhwah. Terkadang ya kita kalau mengucapkan nama Allah dalam pembahasan kita ini kayak berat, kayak malu. Iya apa tidak? Udah deh, serahkan perkaranya kepada yang di atas. Iya apa tidak? Itu kan label Allahnya diganti. Ya. Atau label Allah dengan kalimat Tuhan. Iya apa tidak? Atau dia mengatakan semoga Allah memudahkan, diganti dengan pasif. Semoga dimudahkan urusannya. Nggak mau nyebut nama Allah. Kayak malu, gengsi. Nah ini fenomena seperti ini sudah mulai berjangkitan di kaum muslimin. Awas, jangan-jangan ini tanda hari kiamat. Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Di dalam riwayat lain disebutkan, dan ini bagian dari hari kiamat besar, tanda hari kiamat besar adalah Al-Mahdi, akan munculnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas masalah Mahdi. Siapakah itu Mahdi? Ciri-cirinya bagaimana? Kenapa disebut ciri-cirinya? Karena banyak yang ngaku menjadi Imam Mahdi. Ya. Kemudian namanya siapa? Apa yang dikerjakan? Biar kita nggak terkecoh. Ya. Belum lama ada di daerah Cirebon itu ngaku-ngaku Imam Mahdi. Ya, Cirebon, masya Allah. Namanya, ya. Namanya di sini, kalau di sini disebutkan bocorannya, namanya nama Nabi sesuai nama Nabi dan bapaknya sesuai nama bapaknya Nabi. Artinya siapa? Muhammad. Nah ini namanya Jowo Saputro, siapa namanya? Imam Mahdi. Ya. Lihat, tapi bahlulnya lagi banyak yang percaya. Yang lebih parah lagi ada yang ngaku malaikat Jibril. Ya, Lia Eden, ya nggak tahu Edan atau siapa? Iya nggak? Nanti akan keluar dan muncul Jibrilnya di Monas. Dan banyak yang percaya juga.
Lihat, karena saking jahilnya terhadap agama Islam sampai mau dibahlul-bahluli. Kita dalam perkara dunia nggak mau dibahlul-bahluli sama orang, iya apa tidak? Kalau ingin beli barang saja di online, dilihat spesifikasinya, ini bagaimana, apa segala macam. Biar apa? Nggak ketipu. Tapi giliran agama yang dibawa mati, sami'na wa ata'na. Kiainya ngomong apa? Sami'na wa ata'na. Itu kan yang terjadi sekarang. Makanya jangan heran kalau kaum muslimin ditindas, kaum muslimin dizalimi, kaum muslimin banyak dibantai. Kenapa? Karena ulah mereka sendiri nggak mau kembali kepada agama mereka. Yang mana Islam para sahabat itu berjaya karena agamanya, bukan karena persenjataan atau kekuatan, karena agamanya Allah turunkan kemenangan, Allah bantu. Tapi sekarang lihat bagaimana Islam akan menang terhadap musuh-musuhnya. Mereka yang sendiri jahil terhadap agamanya. Iya apa tidak? Enggak pada sholat, ya, ada azan berkumandang standby di tokonya, enggak peduli dan lain sebagainya. Ingat sama Allah ketika kena musibah. Ya, ingat sama Allah ketika masuk ambulan, naudzubillah min dzalik, ya. Tapi kalau sudah sehat lagi, khalas, enggak ingat Allah lagi. Kalau sudah selesai Ramadan, enggak masuk ke masjid lagi. Bagaimana Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orangnya kayak gini? Makanya pernah dapat cerita, ya. Ada seorang muslim di Palestina yang memerangi Yahudi, yang melempari dengan batu itu. Kemudian seorang muslim ini mengancam Yahudi, kelak kami akan mengalahkan kamu, nanti tunggu saja saatnya. Artinya nanti kita akan bahas ketika membahas masalah Dajjal. Artinya kaum muslimin akan membantai Yahudi sampai-sampai batu pohon itu akan berbicara. Apa kata Yahudi? Lihat, Yahudi ini paham ilmunya. Iya, kami akan dibantai, tapi bukan ente yang membantainya. Kenapa? Yahudi paham, ini muslim hanya sekedar nama. Bukan muslim yang seperti ente yang akan membantai kami. Muslim yang akan membantai kami yang sholat subuhnya sama kayak sholat Jumatan. Lihat, sholat subuhnya sama seperti sholat Jumatan. Nah ini terjadi. Sebagian masjid, ya, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia. Mana yang lainnya? Gak ada. Ya, sholat tarawih banyak, tapi sholat zuhurnya satu soft. Iya apa tidak? Gimana Islam akan berjaya kalau umatnya sendiri tidak melaksanakan agama Islam? Makanya kata Nabi SAW, kelak musuh-musuh akan membantai kalian, dan itu terus akan terjadi. Ini hadisnya panjang. Hatta tarji'u ila dinikum, dan itu tidak akan berhenti sampai kalian kembali kepada agama kalian. Karena agama kalian yang akan menjadikan kita memiliki harga diri lagi. Karena kemenangan Allah Azza wa Jal, pertolongan Allah akan turun tatkala kita menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian dan akan meneguhkan kaki langkah kalian. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azani Allah wa yakum, di antara bentuk tanda hari kiamat besar hadmul Ka'bah. Ka'bah kelak di akhir zaman akan dihancurkan. Dan ini sabda Nabi SAW dan ini ilmu gaib. Kita harus mengimaninya. Kemudian raf'ul Qur'ani minal ardh, akan diangkatnya Al-Quran dari muka bumi. Sehingga antum buka mushaf tidak ada lagi ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada lagi ayat-ayat Al-Quran. Yang hafal Al-Quran, hafidh Al-Quran akan dicabut hafalan dari hatinya. Sehingga tidak ada lagi ayat Allah Azza wa Jalla di muka bumi, firman Allah. Kapan itu terjadi? Tatkala orang sudah tidak membaca Al-Quran, mentadabburinya, mengamalkannya. Ya, membaca Al-Quran tapi pemakan riba, pegawai bank, ya apa tidak? Baca Al-Quran doyan gibah dan lain sebagainya. Artinya tidak diamalkan. Al-Quran sudah tidak ada harganya, maka dalam bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, maka ditariklah Al-Quran dari muka bumi. Sehingga mushaf yang ada di rak tidak ada lagi ayat-ayat Al-Quran yang tertera di situ. Ikhwani fid din azanallahu yakum. Itulah tanda-tanda hari kiamat besar yang jumlahnya, ya, kalau direntetkan lebih dari 10, ya, yang jumlahnya lebih dari
10 dan itu tidaklah terjadi kecuali sudah berada di ambang pintu gerbang hari kiamat. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.